Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febitri Intan, kelas 12B2 dari SMA Negeri 7 Pekanbaru. Jadi, saya akan membahas tentang pembelahan sel. Bisa dilihat, terdapat 3 macam pembelahan sel, tetapi saya lebih memfokuskan 2 pembelahan sel, yaitu mitosis dan meiosis. Mitosis yang terjadi pada sel-sel tubuh kita yang bertujuan untuk regenerasi sel-sel tubuh atau menggantikan sel-sel yang rusak dan juga membantu memicu proses pertumbuhan. Lalu ada meiosis, yaitu pembelahan yang membantu proses pembelahan sel-sel kelamin, bisa membentuk sperma yang namanya spermatogenesis dan pembentukan ovum namanya pembelahan oogenesis. Nah, mitosis ini adalah pembelahan yang terjadi pada sel-sel tubuh atau biasa kita sebut dengan sel somatis. Pembelahan mitosis ini untuk mendukung pertumbuhan dan regenerasi sel. Terjadi ada 4 tahap, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Tahap yang pertama yaitu tahap profase, tahap di mana kromatinnya memadat dan menebal sehingga terbentuklah kromosom. Kemudian, kromosom akan menggandakan lengannya sehingga terbentuk namanya sister kromatid. Sentriolnya juga akan bergerak terpisah menuju kutub-kutub yang berlawanan dan membran inti akan menghilang. Itu di tahap profase. Kemudian tahap yang berikutnya yaitu metafase. Kromosom-kromosom yang tadi yang sudah punya sister kromatid, masing-masing sentromernya itu akan dipegangin sama si benang spindle. Benang spindle akan mengatur posisi kromosom berjejer di bidang pembelahan atau di bidang ekuator. Selanjutnya ini yang ketiga, tahap anafase. Pada tahap ini sister kromatid akan saling terpisah. Jadi antara sister kromatid satu dengan yang lainnya akan tertarik ke kutub-kutub berlawanan. Yang menarik itu adalah benang-benang spindle, jadi menuju ke arah sentriol. Lalu yang keempat adalah telofase. Pada fase ini terjadi pemisahan sitoplasma atau sitokinesis. Jadi nanti ada pengerasan sitoplasma dan lama-kelamaan terbentuk membran yang baru sehingga terbentuklah 2 sel anak. Setelah itu membran inti akan terbentuk kembali. Nah, telofase ini adalah fase terakhir. Selanjutnya masuk ke pembelahan meiosis, di mana pembelahan ini terjadi pada proses pembentukan sel-sel gamet atau sel kelamin. Ada 2 tahap pembelahan, yang pertama meiosis 1 dan meiosis 2. Jadi meiosis 1-nya ada profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Lalu setelah itu tanpa melewati interfase lagi, setelah sitokinesis hanya melewati fase interkinesis saja. Lalu langsung masuk ke meiosis yang kedua. Tahapannya ada profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2, dan diakhiri dengan sitokinesis. Jadi karena ada 2 tahapan pembelahan, maka sel anak yang dihasilkan adalah 4 sel anak, tapi jumlah kromosomnya setengah dari kromosom induknya. Yang pertama yang kita bahas adalah profase 1 meiosis. Terbagi lagi menjadi 5 tahapan, yaitu leptoten, zigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. Yang pertama pada tahap leptoten, kromatinnya menebal membentuk kromosom. Dilanjutkan dengan fase zigoten, kromatidnya akan mengganda membentuk sister kromatid. Kemudian di pakiten, tahap di mana kromosom homolog akan saling mendekat dan membentuk tetrad. Kemudian tahap diploten, tahap terjadi proses pindah silang atau crossing over. Terjadi proses persilangan gen-gen sehingga terbentuklah variasi. Kemudian yang terakhir adalah diakinesis. Crossing over selesai, membran inti menghilang. Nah, itu tadi profase 1. Dilanjutlah metafase 1, anafase 1, telofase 1. Itu untuk meiosis 1. Kemudian meiosis 2 seperti yang sudah dibahas, ada profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Nah, kita lihat dulu nih, yang tadi pada profase 1, kromatinnya menebal membentuk kromosom yang seperti yang sudah dibahas. Berikutnya metafase 1. Pada tahap ini kromosom homolog berbaris berpasangan di bidang ekuator, sama dengan metafase mitosis.
mitosis, hanya bedanya di metafase 1 ini kromosom homolognya barisnya berpasangan. Lanjut di anafase 1, kromosom homolognya terpisah ditarik oleh benang spindle menuju kutub berlawanan. Lalu di akhir telofase 1 ada sitokinesis, terbentuk 2 sel anak, tapi jumlah kromosomnya setengah dari kromosom induknya. Lalu lanjut profase 2, masing-masing sel yang kromosomnya sudah haploid itu akan mengalami profase, metafase, anafase, telofase yang mirip dengan tahapan-tahapan pembelahan mitosis. Pada profase seperti biasa, kromatin menebal membentuk kromosom dan membran inti menghilang. Kemudian dilanjutkan metafase, kromosom berbaris satu-satu di bidang ekuator. Lanjut anafase 2, sister kromatid yang terpisah ditarik benang spindle menuju kutub berlawanan. Dan telofase 2 terpisah menjadi 4 sel anak. Ini dia perbedaan antara mitosis dan meiosis. Kalau di mitosis, pembelahannya terjadi pada sel-sel tubuh. Jadi sel-sel tubuh itu akan selalu memperbanyak diri untuk proses pertumbuhan dan regenerasi menggantikan sel-sel yang rusak. Sementara kalau meiosis hanya terjadi pada sel gamet atau sel gonad pada saat proses pembentukan sel-sel kelamin. Lalu, mitosis hanya terdapat 1 kali pembelahan, sementara meiosis terjadi 2 tahap pembelahan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Lalu mitosis tidak terdapat pasangan kromosom homolog yang terpisah, sementara kalau di meiosis pasangan homolog akan saling terpisah. Itu terjadi pada anafase 1 meiosis, sehingga terbentuklah sel anak yang jumlah kromosomnya haploid atau setengah dari kromosom induknya. Selanjutnya, perbedaan pada mitosis itu tidak ada pertukaran segmen kromosom atau pindah silang, sementara pada meiosis ada terjadi pindah silang. Kemudian pada mitosis, sel-sel anak yang dihasilkan itu struktur genetiknya akan sama persis dengan induknya, sementara pada meiosis sel anak yang dihasilkan tidak identik karena jumlah kromosomnya hanya setengah dari kromosom induknya. Lalu kalau pada mitosis hasil akhirnya adalah 2 sel anak, kalau meiosis hasil akhirnya adalah 4 sel anak. Sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.